Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 SMP. Kali ini kita dalam mata pelajaran workshop alat mesin pertanian. Maka kita lanjutkan materi yang telah lalu, yaitu masih dalam teknik bubut ya, dalam bagian countersink. Countersink dalam mesin bubut ini banyak macamnya ya. Ini seperti kita lihat pada gambar. Ini adalah hasil pembubutan chamfer. Chamfer itu artinya membuat sudut pada bagian lubang ya, seperti terlihat di sini. Sudutnya adalah 95 derajat, maka 45 derajat di masing-masing sudut. Nah, maka sudut diameter besarnya ini ya, pada diameter D3 nya ya, karena D1 nya adalah yang diameter besar, D2 nya adalah yang kecil ini, D3 nya adalah yang membentuk sudut 90 derajat. Itulah dia yang dikatakan countersink. Fungsinya biar mudah apabila kita membuat pasangan baut tanam, maka ketika kita membuat ulir dalam untuk memasangkan baut, maka baut itu nggak susah untuk dipasangkan ya. Kemudian ini ada jenis countersink mata sayat 3. Ini berfungsi sama dengan countersink mata sayat 1 ya, untuk mencemper ujung lubang agar tidak tajam. Nah, fungsi yang lain tadi, kegunaan yang lain itu seperti Bapak sampaikan bahwa ini di sini untuk membuat pasangan untuk ulir dalam itu lebih mudah masuk. Kemudian countersink mata sayap 4 ya, memiliki jumlah mata sayap 4 yang berfungsi sama dengan mata 1 untuk mencemper juga ujung lubang agar tidak tajam. Nah, sebagai pengarah atau mencemper ujung lubang untuk membenamkan kepala baut seperti yang Bapak sampaikan juga tadi di atas. Kemudian countersink mata sayap 5 seperti gambar ini ya, memiliki jumlah mata sayap 5 berfungsi sama dengan mata sayap 1 untuk mencemper ujung lubang agar tidak tajam. Nah, kemudian kelebihan countersink mata sayap 5 ini dibandingkan dengan yang mata 4 adalah beban pada mata sayap lebih ringan karena jumlah matanya lebih banyak. Ini jumlah matanya ini kan adalah baja HSS. Baja HSS ini sama dengan pahat bubut yang lain, cuma ini bentuknya adalah countersink dipasangkan di kepala lepas untuk mesin bubut. Nah, kemudian countersink mata sayap 6 ini sama fungsinya ya dengan mata sayap 1 seperti yang tadi, sama, cuma ada beberapa kelebihan. Nah, dibandingkan dengan countersink mata sayap 5 tadi, ini akan lebih ringan dari yang mata sayap 5 tadi, lebih tahan lama karena beban mata sayapnya terbagi 6. Jadi bebannya enggak pada dia sendiri, pada mata sayap 4, 3, 2 atau 1. Nah, ini 6, jadi terbagi 6, dia akan lebih tahan lama. Kemudian countersink tersebut di atas ini ya, berdasarkan pengalaman di lapangan, maka digunakan untuk yang sering digunakan adalah countersink yang memiliki sudut mata sayapnya 60 sama dengan 90 seperti pada gambar tadi. Gambarnya kita lihat. Ini ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, ini gambar mata sayap 6. Counterbore. Counterbore apa pula ini kan gitu. Adalah salah satu alat potong pada mesin bubut yang fungsinya untuk membuat lubang bertingkat. Nah, bentuknya seperti ini. Ini juga dipasangkan di mana? Ini dipasangkan di kepala lepas. Nah, yang
ini kalau kita masukkan di kepala lepas, ini akan terlalu kecil atau tidak bisa menjepit. Tapi ada pasangannya. Apa pasangannya? Itulah cotter. Cotter pada mesin bubut ketika nanti dipasangkan itu bisa dijepitkan di kepala lepas ya. Nah, nanti kalau dalam prakteknya kita lihat kepala lepasnya yang mana. Nah, nanti boleh kita praktekkan ya. Ini tangkai lurus, yang ini tangkai tirus. Tangkainya berbeda-beda. Ini kalau tangkai lurus, ini tangkai yang digambar 227 ini. Inilah dia tangkai yang ini nih tidak membentuk sudut. Kalau yang ini yang di bawah yang 228 dari mata counterbornya sampai ke belakang dia membentuk sudut. Hasil pembuatan lubang counterbore pada mesin bubut dapat dilihat pada gambar yang ini. Lihat ya, gambar 231. Nah, dia membuat lubang bertingkat nih, ada panah warna merah. Inilah sudut yang pertama. Nah, sudut yang keduanya, sebelum sudut yang pertama ini sudut yang kedua ini dibuat, maka yang lubang bertingkat yang pertama inilah dibuat dengan cara apa? Menggunakan pahat bubut, kemudian dibuatlah lubang yang kedua dan menggunakan counterbore ya. Lihat ini, pertama digunakan dengan yang kecil atau yang besar, tapi biasanya kita gunakan yang kecil dulu dalam prakteknya supaya tidak terlalu membebani benda kerja yang akan kita sayat. Nah, kemudian ini ada reamer mesin. Reamer ini ya satu alat potong yang berfungsi untuk memperhalus atau memperbesar lubang. Nah, kalau yang pernah kerja di bengkel otomotif, di bengkel mobil atau bengkel sepeda motor, maka di sepeda motor itu kalau kita kalau bahasa pasarnya melemer blok katanya, maka itu sebenarnya reamer ya. Reamer itu membesarkan lubang apa? Blok piston. Supaya apa? Nah, kalau dia oversize ya dari ukuran 25 ke 50, biasanya kalau sepeda motor dia sampai 100. Kecuali jenis motor 2 tak mungkin itu bisa sampai 200 oversize-nya ya. 25, 50, 75 sampai 100 biasanya kalau jenis sepeda motor 4 tak ya. Nah, inilah yang kita maksudkan. Ini diameter nominal reamer ya yang akan dipakai itu antara 0,15 sampai plus ya 0,25 mm, karena reamer itu enggak banyak-banyak, ukurannya ada 15, 25, nah 100, nah ini 60. Kalau kita berdasarkan ukuran piston, maka ya ini yang dipakai biasanya yang 0,15, 0,25, jarang dipakai yang 0,1 karena dia harus tipis-tipis, kecil-kecil dulu. Kemudian inilah gambarnya kalau kita membuat boring ya, boring untuk blok sepeda motor atau blok mobil ya, biar nanti paham kalau di bengkel. Bapak rasa materi kita cukupkan sampai ini dulu ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita bisa praktekkan di workshop alat mesin pertanian. Mesin kita ada di situ, kita lihat nanti pada prakteknya. Jadwal praktek insya Allah akan Bapak buat ya sesuai dengan prokes ya, protokol kesehatan COVID, karena kita saat ini berada pada masa COVID ya. Nah, tentu kita harus patuhi protokol kesehatan, karena untuk praktek ini nggak mungkin kita omongkan aja, praktek harus tetap dilaksanakan walaupun mungkin 2-3 orang aja ya, tetap kita laksanakan walaupun orangnya hanya 2 orang, biar jaraknya jauh ya, tetap kita ikuti prokesnya. Anjuran pemerintah demikian ya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.